Sebelum lebih jauh membahas syirik yang tersembunyi, baiknya kita memahami apa itu syirik. Syirik adalah perkataan yang berasal dari bahasa yang artinya sekutu atau menyamai, atau dalam arti kata lain, syirik bermakna menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan selainnya. Terdapat dua jenis syirik, yang pertama ialah syirik besar dan yang kedua syirik kecil. Syirik besar dapat membatalkan seluruh amalan kita, manakala syirik kecil jika dilakukan akan membatalkan amalan yang terkena syirik tersebut. Jenis syirik kecil yaitu syirik jali dan syirik khafi. Contoh syirik besar ialah syirik yang dapat dilihat dan dilakukan dengan terang-terangan. Seperti contohnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah berhala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, juga hal lain yang serupa dengan perbuatan tersebut. Sedangkan syirik kecil ialah syirik yang tidak disadari, seperti contohnya mencela ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti ini banyak dilakukan oleh kita tanpa disadari. Pepatah lidah tak bertulang sepertinya memang pas disematkan pada kita sebagai manusia. Jika terjadi sesuatu, kita akan dengan mudahnya mencela hal tersebut. Misalnya ketika kita berada di jalan sedang bersiap-siap untuk keluar rumah dan kemudian hujan turun dengan deras. Komentar, "Gara-gara hujan aku tidak bisa keluar," secara spontan akan keluar dari mulut kita. Ataupun menyalahkan bulan-bulan tertentu dan menganggap bulan atau hari tersebut ialah hari sial yang menyebabkan banyak terjadi kecelakaan dan bencana. Tanpa kita sadari, dengan melakukan hal tersebut, secara tidak sadar kita juga telah mencaci, mengganggu dan menyakiti yang telah menciptakan dan mengatur mereka, yaitu Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut dalil tersebut, terlihat bahwa mencaci maki angin, mencaci waktu dan makhluk lain yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah terlarang. Meyakini hal bahwa makhluk atau sesuatu ciptaan Allah dapat menyebabkan baik dan buruk sama saja dengan menyatakan ada pencipta selain Allah. Meminta hujan kepada selain Allah. Cuaca panas dan kemarau yang panjang membuat sebagian orang merasa berputus asa sehingga mereka melakukan segala cara agar hujan turun, termasuk meminta hujan kepada binatang ataupun hal-hal lainnya selain Allah. Hal ini secara tidak disadari juga menjadi syirik karena kita menyandarkan harapan untuk hujan bukan kepada Allah semata. Memakai barang-barang untuk tujuan tertentu. Menggunakan barang-barang seperti gelang, cincin, kalung memanglah bukan sesuatu yang terlarang. Namun yang harus diperhatikan ialah niat dan tujuan kita menggunakannya. Apakah kita menggunakannya dengan niat menangkal mara bahaya ataupun tidak? Jika iya, berarti secara tidak sadar kita telah melakukan perbuatan syirik. Pemirsa beriman, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ialah seseorang yang sangat luas dan mendalam ilmunya. Beliau menafsirkan bahwa syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit atau sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Beliau berkata, syirik yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, contohnya ialah syirik dalam ucapan. Oleh karena itu sedikit sekali yang mengetahui syirik seperti ini secara jelas. Pemirsa, karena jarang sekali manusia mengetahui bahwa hal-hal yang telah dipaparkan termasuk kesyirikan, dan kebanyakan orang selalu menyepelekan hal ini dengan sering melakukannya, padahal Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang berada di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari akidah, di mana perkara ini sering kita lalaikan. Karena akidah adalah poros dari seluruh perkara agama. Jika akidah kita telah benar, maka perkara lainnya juga akan benar. Begitu pula sebaliknya, jika akidah rusak, maka perkara lainnya juga akan rusak. Maka, banyak beristighfar dan perbaiki diri adalah cara terbaik yang dapat kita lakukan. Ingatlah sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi seseorang mengucapkan suatu kata yang diridhoi Allah, namun tidak dia sadari, sehingga karena ucapannya ini Allah mengangkat derajatnya. Namun boleh jadi seseorang mengucapkan suatu kata yang dimurkai Allah dan tidak disadari, sehingga karena ucapannya ini Allah memasukkannya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari.
pemirsa beriman, demikianlah sirik-sirik yang tersembunyi dan mungkin tidak kita ketahui. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan kita, sehingga kita selalu terhindar dari segala jenis perbuatan syirik. Amin, ya Rabbal Alamin.